Bagian SPD Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya sedang melakukan kegiatan pasca observasi yang mana ada rekan saya Ibu Suci sama saya SPD. Ibu Suci ini selain menjadi guru di SMP Negeri 1 Rakyat, beliau juga sudah pernah mengikuti perlombaan guru prestasi di tingkat Kabupaten Asahan dan alhamdulillah mendapatkan tingkat pertama. Ya, saya membuat observasi ini dengan beliau karena beliau juga bisa diajak kolaborasi. Yang ini kita lanjut aja mulai dari kegiatan observasi ini. Nah, selamat siang Ibu. Siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat saya ya Bu ya. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak telah membantu saya dan ikut berpartisipasi untuk melengkapi kegiatan saya, yaitu untuk mengundi tugas LMS yang ada di Guru Penggerak ini ya Bu. Nah, sebelum saya berbincang-bincang, saya ingin bertanya dulu sedikit ya Bu. Nah, kira-kira nanti pada saat supervisi, tujuan pembelajaran apa yang Ibu akan memberikan kepada peserta didik? Jadi materi yang akan dipelajari tentang relasi dan fungsi. Tujuan yang akan dicapai yang pertama itu siswa dapat memahami pengertian relasi itu apa. Kemudian untuk ketemu itu siswa dapat menyajikan bagaimana cara menyajikan relasi itu dalam bidang itu. Oke, jadi saya tangkap bahwa tujuan pembelajaran itu ada dua bagian. Yang pertama itu apa yang dimaksud dari relasi, yang kedua Menyajikan relasi itu. menyajikan relasi. Oke. Nah, baik Ibu, kira-kira dari materi observasi yang akan Ibu lakukan apa itu Bu? Materinya? Ya, tadi menyajikan relasi dan fungsi. Oke, tentang relasi ya Bu. Oke. Nah, selanjutnya gini Bu, pertanyaan selanjutnya dari modul pembelajaran yang Ibu buat, apa strategi dan model pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ketika di observasi ini? Ya. Kalau berhubungan dengan strategi, nanti akan dibentuk kelompok. Dan model yang digunakan, saya menggunakan model strategi. Oke, jadi saya tangkap bahwa strateginya itu adalah pembelajaran dengan kelompok ya Bu. Kemudian modelnya suatu learning. Oke, baik Ibu. Kemudian sudah tadi strategi dan model. Selanjutnya media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti di dalam kelas ini? Saya menggunakan media, menggunakan video pembelajaran. Jadi dari video itu nanti siswa akan menjelaskan tentang relasi fungsi. Kemudian siswa juga dibantu dengan KKPD, sedikit di mana dalam KKPD itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kan kita belajar sesuai berdiferensiasi, jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, kesiapan belajar. Iya, bagus sekali, luar biasa. Jadi medianya sangat banyak yang didukung, itu tergantung dari karakteristik anak-anak ini ya Bu ya. Jadi selain juga video pembelajaran, mereka juga diberikan LKPD yang sesuai dengan kelompoknya ya Pak Bu. Ada yang di situ Ibu sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Ibu. Lalu kemudian ini pengembangan apa yang akan Ibu capai dalam observasi ini? Pengembangan ya kalau kita dalam proses belajar nanti ya kan kita mau tahu bagaimana misalnya tentang relasi dan fungsi. Berarti kan kita mau tahu arti dan fungsinya tentang relasi dan fungsi. Lalu evaluasi kita relasi dan fungsi. Iya, jadi sangat luar biasa model pembelajaran yang Ibu lakukan ini. Nah, selanjutnya gini, kira-kira nanti waktu pada saat saya observasi, waktu pelaksanaan kapan ya Bu ya? Dan dari kelas berapa ini? Tanggal 28
8 November. Oke, nanti sekitar 3 hari lagi ya, Bu, ya. Tanggal 8 November di les Dari les jam 4. jam 4 ya, Bu. Di kelas berapa ini, Bu? Di kelas 84. Oke, jadi nanti kita akan observasi pada tanggal 28 ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya ini yang bagian terakhir ini, Bu, dari pertanyaan saya. Untuk mengukur pencapaian dalam proses pembelajaran Ibu, nah kira-kira evaluasi yang bagaimana Ibu lakukan dan Ibu gunakan pada saat pembelajaran ini di dalam kelas pada peserta didik? Oke, yang pertama saya melakukan hasil diagnostik untuk mengetahui pola siswa. Iya. Setelah hasil diagnostik, kan kita melakukan pembelajaran, kemudian diadakan formatif, tes formatif. Setelah formatif, baru ada yang legislatif. Oke, baik, luar biasa Ibu. Jadi ada 2 ya, tes diagnostik sama tes awal dan tes formatif. Dan terakhir bab nanti semakin. Iya, Mbak. Ya, sangat luar biasa Ibu. Oke lah, mungkin ini saja pertanyaan saya untuk kegiatan kita. Nanti kita akan bertemu lagi ya, Bu, pada tanggal 28. Saya ucapkan terima kasih banyak waktunya Ibu. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya perkenalkan Eva Nilasari Syagian, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensupervisi rekan saya yang bernama Ibu Cucu Trisuci Samosir SPDI, yang mana tujuan dari observasi ini adalah untuk mengoptimalkan kompetensi pada pendidik yang ada di sekolah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Setengah datang kanan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini kabarnya? Tepuk tangan dulu semuanya. Hari ini semuanya senang semuanya, Nak? Ada yang sedih? Tidak ada. Kalau ada yang sedih, kita doakan bersama supaya dia senang kembali. Ya, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Arif pimpin dulu doa kita hari ini. Kita mulai pagi kita hari ini, kita doa dulu. Arif pimpin doa kita hari ini. Seluruhnya bersiap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita dulu. Hadir semua hari ini, Nak? Hadir. Iya, bagus. Maksudnya hari ini hadir
materi relasi dan fungsi. Sebelumnya bertanya dulu. Ada yang tahu tentang apa itu relasi? Ada? Apa bis? Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan. Ya, relasi bisa jadi hubungan. Misalnya, saya punya relasi dengan seseorang, berarti saya punya hubungan dengan apa? Apalagi relasi kira-kira yang kata? Apa Oji? Relasi adalah koneksi. Koneksi. Maksudnya bagaimana tuh koneksi? Kerjasama bisa ya kan? Nah itu kan pengertian secara umum. Nah, apa relasi dalam matematika? Nanti akan kita lihat bersama-sama apa sebenarnya relasi dalam matematika. Materi kita hari ini adalah relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya tadi sudah ditanya apa itu relasi menurut kalian. Nah relasi ini ada hubungannya sama pelajaran kita sebelumnya. Pelajaran apa? Pelajaran tentang himpunan. Masih ingat pelajaran kelas 7 tentang himpunan? Masih. Siapa yang tahu apa itu himpunan? Nah, coba. Himpunan adalah pengelompokan, contohnya himpunan hewan berkaki dua, yaitu ayam, bebek, angsa, dan lain sebagainya. Iya, himpunan itu bisa dibilang seperti pengelompokan. Misalnya himpunan hewan berkaki dua, ya kan? Apa saja ayam, bebek, dan sebagainya. Nah, himpunan ini nanti akan kita gunakan dalam pelajaran relasi. Terus ada juga berhubungan dengan pelajaran kita kelas 7 tentang diagram Kartesius atau koordinat Kartesius. Masih ingat? Masih? Coba, yang kayak mana tuh koordinat Kartesius? Yang Coba, ya. mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Ya, yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau sumbu X kayak mana? Mendatar atau horizontal. Vertikal itu namanya sumbu Y. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan relasi. Yang kedua, siswa dapat menyajikan relasi dengan tiga cara. Nanti kita tahu bagaimana cara menyajikan relasi. Oke, sebelum kita mulai pembentukan kelompok, kita mau es briefing dulu sebentar, ya. Es briefing. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi pelajaran kita hari ini, supaya kita semakin refresh, ya, kita es briefing dulu sama-sama. Siap semua untuk es briefing? Siap. Oke, kita ikut ya. Ya semua. Boleh nyanyi juga. Oke, nanti ini mau Ibu bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya. Ya, jadi sebelum kita bagi kelompok, kita nyanyikan dulu profil belajarnya. Masih ingat kan? Masih. Mulai ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan lagi.
Sebelah sini kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Oke, karena sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah, ini nak ada video di sini, video tentang materi kita hari ini, yaitu tentang relasi dan fungsi dan bagaimana cara penyajiannya. Kita lihat sama-sama supaya diperhatikan dengan baik. Oke? Contohnya ya, Pak Budi di sini punya dua himpunan. Himpunan yang A adalah himpunan coret-coret di sekolah. Himpunan yang B itu himpunan makanan yang dijual di kantin. Nah, coret-coret tidak muat, tapi harusnya ada something aja kalau masih muat. Selanjutnya setelah Keisha ada Almira. Almira dia suka warna hitam, berarti Almira warna hitam. Selanjutnya, oke, kita masuk ke menyatakan relasi dengan diagram panah. Misalkan ada kasus, ada 4 orang anak, yaitu Alvin, Keisha, Almira, dan Rafli. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Alvin akan bisa memahami maksud dari relasi, lalu menyatakan relasi dengan diagram panah, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, lalu menyatakan relasi dengan diagram kartesius, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal. Untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C kan ada 3 penyajian. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan penyajian yang kalian sukai, sesuai dengan apa yang kalian menyaji. Misalnya dengan cara himpunan pasangan berurutan, atau dengan diagram panah dengan cara menggambar diagram panah, dan dengan diagram kartesius. Pilih dari ketiga itu mana yang kalian sukai. Oke? Ini kan ada langkah. Kopi dari sana, terus bantuan dari buku yang ada di buku paket Anda. Tambah buku paket, terus kemudian yang juga di layar. Jadi itu seperti langkah-langkah yang di sini. Oke, kita sudah selesai diskusi kan. Sebelum kita nanti mau presentasi untuk kelompok masing-masing, kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke, siap semuanya. Oke, semua tangan yang ikut. Untuk presentasi nak yang sudah kalian diskusikan, kita mulai dari kelompok A dulu ya. Kelompok A, siapa yang mau mewakili kelompoknya? Bawa hasil diskusinya. Ya, kelompok lain silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok A. Nanti kelompok B dan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok A akan memberikan penjelasan kami atas soal yang telah diberikan. Dalam kelompok kelas terdapat 4 siswa yang
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian, yaitu Raihan, Susilawati, Tono, dan Uus. Raihan mengikuti ekstrakurikuler seni tari dan seni lukis. Susilawati mengikuti ekstrakurikuler tawaritan. Tono mengikuti ekstrakurikuler bar, dan Uus mengikuti ekstrakurikuler dan parawitan. Jika relasi antara siswa dan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dalam bentuk diagram panah, kami akan memberikan penyelesaian dalam bentuk diagram panah. Penyelesaian relasi pada pertanyaan tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan diagram panah seperti pada berikut. Himpunan A adalah Raihan, Susilawati, Tono, dan Uus. Sedangkan himpunan B adalah seni ekstrakurikuler, seni tari, seni lukis, karawitan, dan band. Lalu kita tinggal menjodohkan himpunan A dan himpunan B sesuai dengan soal. A. Penyelesaian diagram panah ini, bagian sini adalah bagian domain, yaitu bagian nama-nama murid yang mengikuti ekstrakurikuler kesenian. Lalu di bagian sini adalah bagian kodomain, yaitu ekstrakurikuler yang diikuti. Caranya adalah dengan menjodohkan nama murid sesuai dengan ekstrakurikuler yang diikuti yang berada di kodomain tersebut. Diagram panah, contohnya ada dua orang menyukai makanan yang sama. Apakah makanan itu ditulis dua kali dalam kodomain? Tidak perlu, hanya cukup ditulis satu kali di kodomain, walaupun kedua individu tersebut memiliki kesukaan yang sama. Teman-teman, setelah yang dijelaskan oleh Habibie sekalian, ada yang ingin bertanya? Sudah, dia. Dari kelompok A yang sudah dijelaskan tadi, mereka lebih memilih mempresentasikan dengan diagram panah. Ya, tadi sudah ada dua pertanyaan. Jadi contohnya kalau misalnya ada dua orang suka makanan yang sama, kan tadi di domain itu nama murid, nama orangnya. Sedangkan di kodomainnya nama apa? Nama misalnya makanan kesukaannya. Contoh, Habibie suka bakso. Fauzi juga suka bakso. Nah, misalnya nama Habibie di atas, nama Fauzi di bawah nama Habibie. Apakah bakso ditulis dua kali di kodomain? Begitu tidak perlu, cukup satu aja bakso ditulis, tapi dihubungkan dengan panah ke arah bacaan bakso. Paham semuanya? Jadi untuk presentasi dari kelompok A kita beri waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Kehadiran saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok B dengan cara himpunan pasangan berurutan. 5 anak ditanyai mengenai makanan yang dibeli ketika waktu istirahat. Hasilnya diperoleh Lucy membeli bakso, Haikal membeli jus buah, Novan membeli bakso dan jus buah, Alia membeli roti bakar, dan Rizka membeli donat. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan pada soal tersebut, diperoleh himpunan A dan himpunan B sebagai berikut. A. Himpunan A: Lucy, Haikal, Novan, Alia, dan Rizka. Himpunan B: bakso, jus buah, roti bakar, dan donat. Misalnya relasi himpunan A dan himpunan B adalah himpunan R, maka himpunan R adalah R sama dengan Lucy. Karena Lucy memilih bakso, maka Lucy, bakso. Yang kedua adalah Haikal. Haikal memilih jus buah, maka yang dibuat adalah Haikal, jus buah. Dan yang ketiga, Novan memilih bakso dan jus buah, maka Novan, bakso, jus buah. Yang keempat adalah Alia.
Alia memilih roti bakar, maka dibuat Alia, roti bakar. Dan yang terakhir adalah Rizka. Rizka memilih donat, maka yang dibuat adalah Rizka, donat. Sekian penjelasan dari saya. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Untuk kelompok B, mereka memilih mempresentasikan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan itu dibuat dulu himpunan A apa, nama-nama orangnya. Himpunan B, misalnya kesukaannya apa. Kemudian dibuat menjadi himpunan pasangan berurutan. Misalnya contoh, Arif suka bakso, berarti Arif, bakso. Kemudian misalnya Putri suka apa? Suka nasi goreng, berarti Putri, nasi goreng, dan seterusnya. Apa yang disukai atau apa pasangannya sesuai dengan soal yang diberikan. Paham semuanya? Untuk kelompok B seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada Lutfi dipersilahkan. Perhatikan gambar di samping. Buatlah nama relasi yang mungkin dari diagram tersebut. Gambarkan diagram kartesius dari setiap anggota himpunan P ke setiap anggota himpunan Q sesuai dengan relasi yang telah dibuat. Garis horizontal adalah nama ibu kota, sedangkan garis vertikal adalah nama daerah di suatu provinsi. Garis horizontal adalah Bandung, Semarang, Denpasar, Yogyakarta, dan Surabaya. Garis vertikal adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Yogyakarta, dan Bali. Bandung itu ke Jawa Barat, Semarang ke Jawa Tengah, Denpasar ke Bali, Yogyakarta ke daerah istimewa Yogyakarta, dan Surabaya ke Jawa Timur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Oke, ini tadi adalah presentasi dari kelompok yang lain, yaitu kelompok C. Mereka memilih mempresentasikan dengan cara apa yang belum? Diagram kartesius. Pada diagram kartesius ada apa tadi? Ada sumbu yang horizontal, namanya sumbu X, dan vertikal namanya Y. Nah, misalnya tadi himpunan yang nama-nama kota itu di sumbu X, dan ibu kotanya ada di sumbu Y. Contoh, misalnya Sumatera Utara, ibu kotanya apa? Maka cari titik temu antara Sumatera Utara dan Medan. Ada apa? Diagram kartesius. Ada pertanyaan? Ada? Untuk kelompok C, tepuk tangan dulu. Oke, setelah kita mengikuti pelajaran hari ini, teman-teman kalian sudah mempresentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kita mau refleksi dari kegiatan pembelajaran kita ini. Jadi ibu kasih nanti di sticky notes ini, silakan kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pelajaran hari ini dan apa yang kalian dapat dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Bisa semuanya? Bisa. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Oke. Berapa lagi? Satu lagi. Perasaanmu dengan ya.
Dek, di tengah-tengah ini kamu. Di sini, cuci nampak. Oke, semuanya sudah membuat refleksi di sticky note? Sudah, Bu. Ya, jadi bergilir silakan tempelkan di refleksi dari mulai contoh A. Tempelkan hasil refleksi ini. Oke. Contoh A. Ini kita sudah dapat hasil refleksi kita dari hari ini. Ibu mau pilih dua di antara yang ada di sini untuk membacakan refleksi yang sudah dibuat. Yang pertama, Ibu pilih Putri Kalisa, dan yang kedua Nazilia. Coba dua orang ini maju di depan untuk membacakan refleksinya. Mulai dari Nazilia, bagaimana perasaanmu dan apa yang sudah kamu Perasaan saya sangat senang pada hari ini karena dapat mempelajari hal baru seperti relasi dapat diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota domain dan anggota domain. Oke, tepuk tangan untuk Nazilia. Oke, kita lanjutkan dengan Putri Kalisa. Bagaimana refleksi hari ini? Perasaan saya mengenai pembelajaran kali ini ialah saya merasa senang karena bisa memahami materi yang dijelaskan. Melihatnya saya bisa memahami relasi dan fungsi. Saya juga sudah bisa menentukan serta menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, kartesius, dan hubungan pasangan berhubungan dan jenis-jenis fungsi seperti domain dan kodomain. Oke, tepuk tangan lagi buat Putri Kalisa. Ya, silakan Rina. Kita sudah dengar tadi refleksi dari dua teman kita, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pelajaran kita hari ini relasi adalah hubungan dari domain dengan kodomain yang membentuk suatu hubungan dari anggota domain ke anggota kodomain. Nah, ada tiga cara penyajian relasi. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah diagram kartesius, dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berhubungan. Oke, saya harap semuanya hari ini belajarnya senang. Senang semuanya? Kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk kalian semua supaya membaca materi tentang fungsi lanjutan dari materi relasi. Nah, baca untuk disiapkan di rumah. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ya, pada kesempatan ini saya melakukan kegiatan pasca observasi, yang mana kemarin kami sudah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir kegiatan pasca observasi. Oke, saya akan menanyakan gimana kabarnya Bu?
kemarin adanya kegiatan observasi dan kegiatan observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tersebut? Dapat belajar kolaborasi. Kemudian saya juga senang karena anak-anak Jadi saya tangkap perasaan Ibu yang pertama itu sudah senang ya Bu, dapat berkolaborasi dan bekerjasama ya Bu. Kemudian juga pada saat observasi itu anak-anak ternyata antusias sekali dalam mengikuti pembelajarannya ya Bu. Oke. Nah, kemudian apakah pelaksanaan ini Ibu udah sesuaikah dengan modul pembelajaran yang Ibu buat? kita sudah walaupun pelaksanaan itu ada yang mungkin kita secara tidak sesuai karena kan anak-anak sesuaikan dengan anak-anak ada yang Jadi kalau 90% sudah dikatakan sudah mengikuti alur modul pembelajaran. Baik Bu, bagus sekali, luar biasa. Nah, selanjutnya apa yang menjadi hambatan dan kendala pada saat Ibu melakukan observasi kemarin? kendala mungkin karena kelas yang observasi ini itu adalah kelas kita melakukan mungkin Jadi hanya kendalanya itu pada peserta didik ini ya Bu ya. Kebetulan yang kita masuki semalam kelas 84 yang itu dikatakan masih di bawah rata-rata anak kelas yang lain, kelas 81, 82 ya Bu. Jadi hanya pada peserta didik aja. Oke. Nah, selanjutnya ini kompetensi apa yang Ibu ingin capai setelah melakukan proses pembelajaran ini? kompetensi yang saya capai ya kemudian keterampilan menyelesaikan masalah seperti saya tadi yang soal Berarti kompetensinya ada dua bagian, yang itu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Baik Bu, jadi yang ini untuk sesi yang terakhir ini Bu, apa harapan Ibu dan apa yang menjadi refleksi pembelajaran setelah diobservasi oleh saya? Refleksinya. Iya. jadi saya Boleh dari murid, boleh juga Ibu bagaimana nanti ke depannya. kalau dari saya harapannya kemudian kalau untuk siswi saya berharap depannya bisa lebih ambisius lagi dari mengamati pelajaran karena sesuai dengan yang refleksi yang sudah dilakukan pada saat observasi kemarin rata-rata anak itu senang ketika belajar dengan kelompoknya sesuai dengan belajarnya sesuai dengan kemampuannya kan gitu. Iya, luar biasa Bu. Berarti refleksinya Ibu kalau bagian dari yang saya tangkap Ibu mudah-mudahan terpanggil secepatnya menjadi guru penggerak dan yang untuk pada peserta didik itu supaya mereka juga senang dalam mengikuti pembelajaran di mana mereka sudah mengikuti kelompok bagian masing-masing ya. Ya, luar biasa sekali Bu percakapan kita dari pasca observasi ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya telah merepotkan. Kebetulan kami juga banyak sama jamnya Bu di sekolah ini. Oke, itu saja percakapan saya dengan Ibu Cucu Trissuci Samosir. Demikianlah dari percakapan pasca observasi ini. Jika ada kekurangan dari penyebutan kalimat ataupun tutur kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.